Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri Ari Susanti, NIM 1817407081 dari kelas 3 TMAB. Di sini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Islamic Building yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI, saya akan menjelaskan hadis mengenai Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini menceritakan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk-duduk bersama sahabatnya dan mengajarkan tentang agama. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thayabi shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal muratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa falabithu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamukum dinakum rawahu Muslim. Adapun terjemahan dari hadis tersebut yaitu dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau sudah mampu melakukan perjalanan ke sana. Laki-laki tadi berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran. Dia yang bertanya tetapi dia juga yang membenarkan jawabannya. Laki-laki tadi berkata kembali, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Laki-laki tadi berkata, engkau benar. Dia bertanya kembali, jelaskan kepadaku tentang ihsan.
Rasul pun menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau mampu untuk melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh Dia melihatmu. Lalu dia berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Rasul pun menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW pun menjawab, jika engkau melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati seorang penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlomba-lomba untuk meninggikan gedung atau bangunan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki tersebut pergi dan aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW bertanya padaku, wahai Umar, siapakah orang itu tadi? Aku pun menjawab, Rasul dan Allah lah yang lebih tahu. Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, mengenai Islam. Jadi di sini Rasulullah SAW mendefinisikan Islam ke dalam 5 rukun amalan-amalan lahiriah, yang mana sebagai seorang Muslim kita harusnya dapat memenuhi kelima rukun tersebut. Yang pertama yaitu bersyahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan sholat wajib sesuai dengan waktunya dengan tidak meninggalkan sunnah, rukun, dan syaratnya. Yang ketiga, melakukan zakat, yaitu mengeluarkan harta bagi para umat yang memiliki kelebihan. Yang keempat, melakukan puasa Ramadan, yaitu melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, haji ke Baitullah jika mampu. Mampu yang dimaksud di sini adalah mampu secara fisik maupun finansial, dan diwajibkannya haji ke Baitullah bagi umat muslim itu 1 kali dalam seumur hidup. Yang kedua, mengenai iman. Jadi Rasulullah SAW mendefinisikan iman ke dalam 6 rukun amalan-amalan batiniah yang ada di dalam hati, yaitu terdiri dari yang pertama, iman atau percaya kepada Allah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan benar-benar ada dengan segala sifatnya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya, yaitu kita meyakini dan percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang diberi tugas olehnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, yaitu kita meyakini, percaya, dan mengamalkan segala ajaran agama yang ada di dalam kitab kita, terutama kitab Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulnya, yaitu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Bentuk dari iman ini yaitu dengan kita mengamalkan atau meneladani kisah-kisah dari para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu kita percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang walaupun tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan tepat datangnya hari akhir tersebut. Namun kita sudah diberitahu mengenai tanda-tanda dari datangnya hari akhir. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir yang baik dan takdir yang buruk, yaitu kita percaya bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan baik dan buruknya takdir kepada setiap umatnya. Yang ketiga, mengenai ihsan. Jadi di sini Rasulullah mendefinisikan ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan seolah-olah engkau bisa melihatnya. Kalaupun tidak bisa, sesungguhnya Allah melihat kita. Maka dapat diartikan bahwa ihsan adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan yakin
bahwa segala perbuatannya itu senantiasa diawasi oleh Allah, atau dapat diartikan juga sebagai orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan ingin, sebagaimana seorang hamba yang ingin bertemu dengan rajanya. Dan dapat diartikan pula ihsan adalah seseorang yang beribadah dengan penuh rasa cemas dan takut akan siksaan yang dia dapatkan, dikarenakan setiap perbuatan yang dia lakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.